Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Maiman di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen. Baik Anda di Purwokerto maupun di luar Purwokerto, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman semua, pada online experience hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu serta firman Tuhan yang akan kita simak bersama. Dan untuk mengawali online experience kita hari ini, rekan saya Yosi NGCC Band akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Dan setelah rekan saya Yosi NGCC Band menyanyikan sebuah lagu, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yaro Harefa. Semoga firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita semua kekuatan dan semangat yang baru. Nah, untuk adik-adik, masa liburan sekolah sudah hampir selesai. Dan beberapa hari ke depan, kegiatan belajar mengajar akan segera dimulai lagi. Masa liburan sekolah ini pasti dimanfaatkan untuk anak-anak pergi berlibur, baik ke luar kota, luar pulau, bahkan ke luar negeri untuk berlibur. Karena menghilangkan penat di mana setahun sudah mereka belajar dan berjuang untuk meraih prestasi sekolah. Tapi ada juga mereka yang menghabiskan waktu liburan sekolah di rumah saja bersama keluarga dan mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mengisi liburan mereka. Dan semua itu baik sebagai jeda waktu untuk memulai kembali melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Dan setelah liburan sekolah ini, anak-anak akan segera kembali ke sekolah dan berjuang kembali untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dan lebih bersemangat lagi untuk belajar, dan jangan lupa semangat juga untuk berdoa dan beribadah. Baik, kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi tentang khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. God bless you. Halo Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi halo Bapak Ibu Saudara. Kita percaya hari ini adalah hari yang Tuhan telah jadikan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersuka cita. Sebab kesukaan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Woo!
Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali datang beribadah bersama-sama ya. Dan harapan saya semoga kita semua berada dalam keadaan baik-baik, sehat dan tetap semangat untuk ikut Tuhan. Bapak Ibu, saya bertemu dengan beberapa orang belakangan ini dan mereka berkata bahwa waktu yang mereka jalani adalah waktu yang berjalan dengan begitu cepat sekali. Jadi mereka merasa dalam 7 hari itu seolah-olah berjalan dengan begitu cepat. Tiba-tiba aja udah hari Kamis. Tiba-tiba aja sudah weekend, tanpa terasa sudah weekend gitu. Dan tiba-tiba aja tanpa terasa sudah datang kembali ke gereja. Nah, mungkin ada yang di antara kita yang merasakan hal yang sama ya. Sepertinya belum lama nih kita datang ke gereja, kita ikut perjamuan kudus dan tiba-tiba kita sudah ada di gereja nih hari ini. Kita sudah berkumpul kembali beribadah bersama-sama. Padahal waktu yang kita jalani adalah waktu yang sama sebenarnya, yaitu 24 jam. Tetapi bagi kebanyakan orang, mereka merasa bahwa waktu itu berjalan begitu cepat sekali. Dan mungkin bagi sebagian kita ya, tanpa terasa ini sudah minggu kedua di bulan Juli di tahun 2024. Ya, sudah lebih dari setengah tahun dari 2024 sudah kita lewati ya. Ini mungkin terasa masih belum lama nih kita merayakan tahun baru, kumpul-kumpul dengan keluarga. Tapi sekarang kita sudah masuk lebih dari pertengahan tahun 2024. Jadi ya mungkin bagi sebagian kita merasa bahwa hidup ini berlalu dalam sekejap mata. Dengan begitu cepat waktu berlalu bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, bagi kita yang merasakan waktu itu berlalu begitu cepat, sehingga kita berpikir bahwa kita harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Kenapa? Ya karena waktu ini berlalu dengan begitu cepat sekali. Sehingga kita harus memanfaatkan waktu yang ada sedemikian rupa. Nah, di media sosial itu ada satu istilah gaul ya yang terkenal, istilahnya itu adalah YOLO. YOLO ini adalah singkatan dari You Only Live Once atau kamu hanya hidup sekali. Nah, istilah YOLO ini Bapak Ibu terutama di media sosial ya sebagai pertanda bahwa kamu harus melakukan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mengasihkan meskipun itu konyol, meskipun itu berbahaya, merugikan diri sendiri dan orang lain. Tapi harus tetap dilakukan karena hidup hanya sekali. Kalau enggak bakalan rugi. Nah memang benar nih bahwa di dunia ini ya kita hanya hidup sekali nih, sekali saja. Tetapi ungkapan YOLO ini Bapak Ibu menjadi ungkapan yang berbahaya karena seringkali dipakai untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sembrono, tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa berpikir panjang. Gak apa-apa lakukan saja. Toh kamu hidup hanya sekali. Jadi membenarkan tindakan-tindakan yang mungkin sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi ya hidup hanya sekali, jadi lakukan saja. Jadi dengan alasan-alasan yang seperti itu, maka kita membenarkan tindakan-tindakan itu. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Gitu. Nah, salah satu penganut gaya hidup YOLO ini adalah komunitas yang ada di negara Kongo. Nah, jadi di Kongo itu Bapak Ibu ada satu komunitas yang memiliki gaya hidup yang disebut gaya hidup Lashap. Nah, di mana orang-orang ini sangat tergila-gila dengan fashion.
mereka lebih mengutamakan pakaian mewah mereka daripada makanan, rumah, kebutuhan-kebutuhan penting lainnya. Nah, sebenarnya pakai pakaian yang mewah, branded tidak masalah ya. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang secara ekonomi sebenarnya susah. Cara ekonomi susah, buat makan aja susah. Bahkan ada di antara mereka itu tidak memiliki rumah. Tetapi mereka tidak peduli nih dengan semuanya itu. Yang penting mereka bisa memakai pakaian mahal, pakaian mewah. Yang penting fashion mereka oke, tidak peduli mau tidur nanti di kolong jembatan kayak mau tidur di kaki lima, tidak peduli. Yang penting mereka bisa bergaya dengan mewah. Jadi mau lapar kayak mau apa terserah, yang penting penampilannya itu keren dan oke. Dan mereka itu rela menabung ya, rela menahan lapar supaya bisa beli barang-barang mewah. Dan barang yang mereka pakai itu adalah hal baiknya adalah pakaian-pakaian yang branded ya. Mereka anti dengan barang KW, barang palsu. Mereka memakai barang yang ori nih. Mereka rela menabung, menahan lapar ya demi bisa membeli pakaian ini. Mereka tidak peduli dengan hal-hal yang lain, perekonomian mereka, masa depan mereka, apakah anak mereka nanti bisa bersekolah, apakah mereka bisa memiliki rumah. Mereka tidak peduli. Yang penting mereka bisa beli baju terbaru. Dan setelah itu ya udah gitu aja. Toh hidup hanya sekali, jadi rela melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bisa menjalani hidup dengan prinsip yang seperti ini. Kita bisa mengejar banyak hal yang kita inginkan di dunia ini. Kita bisa mengejar kesuksesan, mengejar jabatan yang kita inginkan. Bahkan seolah kita bisa mendapatkan semuanya itu tanpa Tuhan. Kita bisa membeli apa yang kita inginkan dengan materi yang kita miliki. Kita bisa meraih kesuksesan jabatan yang kita miliki dengan kemampuan kita. Lalu buat apa lagi ikut Tuhan? Toh dengan kepintaran yang kita miliki, kita bisa meraih kesuksesan, jabatan, karir yang sesuai dengan kemampuan kita. Toh kita juga bisa, toh juga kita mampu nih meraihnya. Untuk mendapatkannya sangat easy lah bagi kita mendapatkannya. Lalu buat apa lagi ikut Tuhan? Kalau kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan karena kita punya kemampuan untuk itu. Nah, Bapak Ibu, ada seorang raja Israel bernama Salomo. Nah, dia pernah mengalami hal yang sama. Dia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan saya mau mengajak kita melihat kehidupan orang ini ya. Nah, mungkin kita sudah familiar dengan nama Salomo, tetapi saya mengajak kita untuk melihat profil dari orang ini sebentar. Nah, jadi Salomo ini adalah seorang yang terkenal sebagai orang yang berhikmat dan bijaksana. Dulu saat ia hendak memerintah sebagai raja, yaitu kan minta kepada Tuhan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar sekali. Dan anehnya Tuhan menjawab permintaan dari Salomo tersebut. Sehingga ia penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dan oleh hikmat kebijaksanaan dari Tuhan tersebut, ia berhasil membangun istana yang megah sekali. Bahkan ia berhasil membangun bait Allah. Ya, kalau kita pernah mendengar tabernakel, dan dia bisa mewujudkan tabernakel yang Tuhan inginkan. Dengan lapisan-lapisan emasnya yang luar biasa. Dan dia bisa mengerjakannya. Dan dengan hikmat dari Tuhan, ia bisa memecahkan kasus-kasus yang ada pada saat itu. Kalau Bapak Ibu pernah membaca kisahnya, salah satu kisahnya itu adalah ada dua wanita yang memperebutkan seorang bayi. Dan oleh hikmat dari Salomo, dia bisa menemukan siapa ibu sebenarnya dari bayi tersebut. Dan begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh Salomo ini. Karena dia adalah orang yang berhikmat dan penuh kebijaksanaan. Dan dia adalah seorang raja ya. Dan bukan hanya itu saja. Dia memiliki 1000 istri dan gundik. Jadi dia berpikir bahwa dengan menikahi putri-putri raja lain, maka itu bisa memperkokoh kerajaannya. Tetapi akhirnya tindakannya menikahi banyak putri raja pada saat itu menjadi jebakan bagi Salomo untuk ikut menyembah berhala pada saat itu. Dan Salomo sebagai seorang raja pada saat itu ia berhasil membawa bangsa Israel ke puncak kejayaan. Tidak ada raja selain Salomo yang bisa memerintah dengan luar biasa pada saat itu. Tapi Bapak Ibu,
Di tengah segala kesuksesan yang ia raih, jabatan yang memuaskan, istri yang banyak, kekuatan pasukan perang yang luar biasa. Tetapi anehnya, Salomo menulis satu kalimat terkenal di mana ia mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Kenapa bisa? Orang yang begitu luar biasa, sukses, memiliki jabatan tertinggi, memiliki banyak istri, bisa ngomong bahwa hidupnya pada akhirnya adalah hidup yang sia-sia. Lalu jika hidup ini adalah hidup yang sia-sia, lalu buat apa kita hidup? Buat apa kita capek-capek menjalani hidup di dunia ini? Buat apa? Kalau pada ujungnya adalah sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita. Seperti apa yang dialami oleh Salomo. Kita bisa meraih kesuksesan, jabatan yang kita inginkan bahkan di luar Tuhan kita bisa mendapatkannya. Tetapi pada akhirnya nanti kita juga akan bertemu pada satu titik kesadaran yang sama seperti Salomo bahwa ternyata semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia, semuanya gak ada gunanya. Lalu buat apa kita menjalani hidup ini? Nah Bapak Ibu jangan sedih, jangan nangis. Salomo juga memberikan dua nasihat kepada kita. Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini sehingga kita tidak akan berkata bahwa hidup kita adalah hidup yang sia-sia. Saya mengajak kita melihat salah satu bagian firman Tuhan yaitu Pengkhotbah 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Dan di sana ada dua nasihat yang diberikan oleh Salomo, seorang yang berhikmat dan berdasarkan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita harusnya menjalani hidup kita di dunia ini. Bahwa yang pertama, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ayat yang pertama, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah di sini ada satu nasihat yaitu ingatlah, mengingat. Berarti kalau mengingat ya mengingat ya. Kita memberikan perhatian terhadap apa yang kita ingat tersebut. Dan artinya mengingat berarti tidak lupa. Tetapi meskipun memori otak kita ini besar sekali. Namun tragisnya kita adalah manusia yang sering sekali suka lupa. Apa yang kita lakukan sebelumnya terkadang kita suka lupa ya. Short term memory kita kadang bermasalah. Mungkin di antara kita sore hari ini ada yang lupa mematikan kompor di rumah tadi habis masak. Atau lupa kunci kamar, lupa kunci rumah. Ya kalau lupa ya dicat ya orang rumahnya gitu. Nah, jadi kita terkadang suka lupa dengan apa yang kita kerjakan sebelumnya. Termasuk kita suka lupa akan Tuhan dalam hidup ini. Saat hidup baik-baik saja, kita sangat rentan untuk melupakan Tuhan. Kita lupa Tuhan dalam kesuksesan kita, di dalam keberhasilan kita, di dalam kebahagiaan kita, di dalam perayaan-perayaan yang kita lakukan. Kita lupa akan Tuhan. Kita lupa semuanya. Dan ironinya adalah justru kita ingat Tuhan saat kita putus asa, saat kita merasa sedih, saat kita sakit kita baru ingat Tuhan. Saat kita bermasalah, saat kita gagal kita baru ingat Tuhan. Dan sebenarnya ya it's okay ketika kita hanya ingat Tuhan saat tidak baik-baik saja, saat kita sedih, saat kita gagal. Tidak masalah kita ingat Tuhan juga di sana dan itu adalah hal yang baik. Tetapi masakan sih kita hanya ingat Tuhan di saat tidak baik saja? Masa kita hanya memberikan hal-hal yang tidak baik kepada Tuhan? Masa kita tidak mau memberikan hal-hal yang baik kepada Tuhan juga dalam hidup ini? Dan kabar baiknya adalah meskipun kita suka lupa akan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita Bapak Ibu. Dia akan selalu terus memperhatikan bahkan hal-hal kecil dalam hidup ini. Ia terus memperhatikan kita. Ia terus mengingat kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa sehelai rambut kita yang jatuh pun Tuhan tahu. Itu artinya Tuhan mengingat dan Tuhan memperhatikan setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk mengingat Tuhan. Untuk mengingat pencipta kita. Yang namanya juga manusia yang suka lupa ya terus diingatkan. Ingatlah akan penciptamu. Dan ingatlah penciptamu itu bukan nanti. Bukan esok tetapi sekarang.
bukan ketika kita nanti sudah lanjut usia, tetapi ingatlah penciptamu saat ini juga. Nah, di dalam ayat yang pertama tadi, di sana Salomo itu memakai istilah ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Nah, ini artinya bukan berarti hanya ingat saat muda saja. Bukan berarti hanya orang muda yang boleh ingat Tuhan. Tetapi ini adalah satu bahasa kiasan yang menunjukkan bahwa selagi ada waktu, ingatlah penciptamu. Selagi masih sehat, selagi masih kuat, selagi masih bisa mengingat, maka ingatlah penciptamu. Kenapa? Karena akan ada saatnya waktu tersebut akan diambil. Akan ada saatnya waktu itu akan berlalu dan tidak bisa diputar kembali. Nah, kita lihat di ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu, kitab Pengkhotbah adalah kitab puisi. Jadi kata-kata yang ada di dalamnya itu adalah bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa kiasan. Sehingga kita harus melihat dan menafsir apa makna dari kata-kata yang ada di dalam firman Tuhan ini. Nah, ayat 2 sampai 7, ayat yang kedua. Ingatlah penciptamu sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Nah, beberapa orang menafsirkan ayat ini adalah waktu di mana berbicara tentang penglihatan yang sudah mulai memudar. Tetapi ini bukan berbicara tentang usia ya. Bukan hanya karena sudah berusia kemudian penglihatan memudar, tidak. Tetapi kan orang muda juga bisa penglihatannya memudar ya. Nah, jadi dikatakan di sini ya ingatlah penciptamu sebelum penglihatanmu memudar. Ayat yang ketiga, ingatlah penciptamu pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk. Sebelum perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Ini berbicara tentang kekuatan. Ingatlah penciptamu sebelum kekuatanmu itu hilang. Ayat yang keempat. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Nah, ini berbicara tentang pendengaran yang sudah berkurang. Jadi dikatakan di sini dia mendengar suara, tetapi sekarang suara itu menjadi seperti suara kicauan burung kecil. Dan sebelum hal itu terjadi, ingatlah penciptamu. Ayat yang kelima, ingatlah penciptamu sebelum juga orang-orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan, pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, ini berbicara tentang kematian. Firman Tuhan mengingatkan kita, ingatlah penciptamu sebelum kematian itu datang kepadamu. Sebelum rohmu kembali kepada Allah, ingatlah penciptamu. Nah, Salomo dalam hal ini mengingatkan kepada setiap kita, ingatlah penciptamu sekarang. Tidak pandang status, tidak pandang pintar dan lain sebagainya, tetapi siapapun kita, ingatlah penciptamu. Selagi masih ada waktu, selagi masih kuat, selagi masih sehat, selagi masih bisa, ingatlah penciptamu. Karena jika waktu itu sudah diambil dari kita, maka tidak ada waktu lagi untuk mengingat. Sudah terlambat. Apalagi ketika kita sudah mati ya, kita sudah tidak bisa lagi mengingat Tuhan. Nah, jadi kembali kepada kita diingatkan untuk mengingat Tuhan. Untuk melihat pencipta kita. Karena ketika kita melihat dan mengingat pencipta kita, maka kita sadar bahwa kita hadir di dunia ini ternyata bukan kebetulan. Tetapi ternyata kita didesain dengan begitu baik oleh Tuhan. Artinya bahwa keberadaan kita di dunia itu, di dunia ini bukanlah kebetulan. Tetapi Tuhan punya tujuan untuk setiap kita. Nah, ini yang terjadi ketika kita mengingat pencipta kita. Ketika kita kembali melihat Tuhan dan mengingat pencipta kita, maka kita tahu bahwa hidup ini ternyata hidup yang berharga di mata Tuhan.
Pertama, Tuhan menciptakan kita berbeda dengan binatang. Tuhan menciptakan kita dengan menghembuskan nafasnya. Artinya bahwa ada sebagian dari roh Allah ada di dalam diri kita. Itu menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan yang berharga. Dan saking berharganya kita, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk kita. Kalau kita tidak berharga, buat apa Tuhan rela dari sorga sana, rela datang ke dunia ini untuk kita, orang yang hina ini, untuk orang yang berdosa ini, dan dia mati di atas kayu salib. Kalau bukan karena ia begitu mengasihi kita, kalau bukan karena kita berharga di mata Tuhan. Ketika kita mengingat pencipta kita, kita seharusnya menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang berharga di mata Tuhan. Dan ketika kita mengingat bahwa kita memiliki pencipta, kita juga sadar bahwa segala apa yang kita miliki saat ini, kepintaran, kehebatan, dan apapun yang kita miliki saat ini, kita sadar bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Ada Tuhan yang memberikan semuanya kepada kita. Dan karena ia yang memberikannya, maka ia juga punya kuasa untuk mengambil seketika. Kalau kita tidak mempergunakannya dengan baik. Kita sadar ia yang memberikan hidup kepada kita, maka ia juga punya kuasa untuk merenggut hidup itu dari kita. Dan oleh sebab itu, begitu penting bagi kita untuk bisa memanfaatkan, mempergunakan waktu kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengingat pencipta kita, maka kita sadar kita memiliki Tuhan dalam hidup ini. Kita berharga dan kita tahu bahwa segala apa yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Salomo menambahkan bahwa tidak cukup hanya mengingat Tuhan, tetapi dia tambahkan dengan takut akan Tuhan. Ayat 13 sampai ayat yang ke-14 saya bacakan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena inilah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Nah, di ayat ini Bapak Ibu, Salomo itu menambahkan satu hal yang penting. Karena tidak cukup hanya mengingat Tuhan, tetapi perlu ditambahkan dengan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu. Banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita ingat Tuhan. Ketika sakit, kita bisa ingat Tuhan. Ketika kita punya pergumulan, kita bisa ingat Tuhan. Ketika kita kena musibah, kena bencana, kita bisa ingat Tuhan. Tetapi apakah itu membuat kita takut akan Tuhan? Ya, silakan jawab sendiri. Banyak hal yang bisa membuat kita ingat Tuhan. Kita ke rumah duka, ya berapa kali saya ke rumah duka, saya ingat Tuhan. Kita dengar musibah, ada bencana alam di tempat lain, kita ingat Tuhan. Ada orang yang kena kemalangan, kita ingat Tuhan. Kita melihat kecelakaan atau di berita atau di depan mata kita, kita melihat orang celaka di jalan raya, kita ingat Tuhan. Tetapi apakah itu membuat kita takut akan Tuhan? Data belum tentu. Mungkin saat kita sakit, saat kita punya masalah, kita ingat Tuhan dan ada rasa takut akan Tuhan. Artinya kita berdoa, kita memohon pengampunan, kita bertobat, kita rajin datang kepada Tuhan gitu. Dan it's okay, itu keren gitu. Tetapi ketika situasi baik-baik saja, kita sehat, kita sukses, bisnis cuan terus gitu ya. Ya mungkin kita ingat Tuhan yang memberikan berkat itu kepada kita. Tapi kan belum tentu ya kita menambahkan di sana takut akan Tuhan. Apalagi kalau kita berpikir, Tuhan kayaknya gak berbuat apa-apa nih. Jadi gas terus dosanya gitu. Jadi kita ingat Tuhan, tetapi belum tentu kita takut akan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ingatlah penciptamu dan tambahkan takut akan Tuhan. Lalu apa arti sebenarnya takut akan Tuhan? Nah Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa membuat kita mengalami ketakutan dalam hidup ini ya. Mungkin ada orang yang takut gelap, takut tempat tinggi, takut kematian, dan takut kehilangan orang-orang yang dicintai. Dan banyak lagi lah jenis ketakutan di dunia ini. Tetapi bukan
sikap takut yang seperti itu nih yang Tuhan inginkan. Bukan seperti takut kepada perampok, takut begal gitu, bukan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan ketakutan yang seperti itu. Tetapi takut akan Tuhan yang Tuhan inginkan adalah ada 3 nih yang saya ajak kita. Yang pertama adalah takut akan Tuhan berarti kita menghormati dan kagum akan kekudusan Tuhan. Nah, salah satu kisahnya itu adalah ketika bangsa Israel melihat Tuhan hadir ya di Gunung Sinai. Ketika masih bersama-sama dengan Musa. Terus hadirat Tuhan itu kan hadir ya di balik gunung itu. Dan mereka begitu kagum akan kekudusan Tuhan. Mereka bisa merasakan kekudusan Tuhan. Sehingga mereka gemetar ketakutan. Nah, tetapi bukan karena mereka takut mati, bukan, tetapi karena mereka kagum dengan kekudusan Tuhan pada saat itu. Nah, takut akan Tuhan yang kedua berarti kita menahan diri melakukan kejahatan dan memilih taat pada perintah Tuhan. Nah, rasa takut akan Tuhan yang seperti ini pernah dialami oleh 2 orang bidan di Mesir. Nah, kalau masih ingat cerita Firaun nyuruh para bidan untuk bunuh bayi-bayi di Mesir, bayi-bayi Israel ya pada saat itu. Tetapi 2 bidan ini mereka adalah orang yang takut akan Tuhan sehingga mereka tidak membunuh bayi-bayi Israel pada saat itu. Nah, jadi mereka melakukannya bukan karena mereka takut mati. Karena kalau mereka takut mati, maka mereka harusnya taat sama perintah Firaun. Karena kalau nggak taat, pasti Firaun akan mencelakakan mereka. Tetapi karena mereka adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga mereka memilih untuk menahan diri mereka untuk melakukan kejahatan. Nah, ini pengertian yang kedua takut akan Tuhan, yaitu kita menahan diri, melakukan kejahatan dan memilih taat pada perintah Tuhan. Dan yang ketiga pengertian dari takut akan Tuhan, artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan dan kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang bertahta, yang berdaulat atas hidup kita. Nah, jadi ini artinya ketika kita berkata takut akan Tuhan, artinya berarti kita memandang Tuhan dengan penuh kekaguman, dengan penuh penghormatan. Kita menghormati kekudusannya, keagungannya, kebesarannya. Jadi takut akan Tuhan yang kita tujukan kepada Tuhan lebih kepada penghormatan. Bukan karena kita takut ada hukuman yang akan kita terima. Bukan karena kita takut Tuhan marah kalau kita tidak taat, tidak. Tetapi melainkan kita takut akan Tuhan karena kita menghormati Dia, karena kita mengasihi Dia sebagai Allah yang menciptakan kita. Sehingga mari dalam hidup ini selain kita mengingat akan Tuhan, mari kita tambah takut akan Tuhan juga. Nah, ada sebuah buku berjudul The Power of Regret atau kekuatan dari sebuah penyesalan. Buku ini berisikan kisah-kisah orang yang mengalami penyesalan di dalam hidup mereka. Ada yang menyia-nyiakan masa mudanya dengan mabuk-mabukan obat-obat terlarang. Ada yang mungkin karena dia merasa keren, berprestasi, sukses. Sehingga dia merasa dunia ini miliknya sendiri. Jadi dia hidup sembarangan, ngobat dan melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Nah, di dalam catatan kisah itu Bapak Ibu, ternyata ada orang-orang yang masih punya kesempatan untuk bisa memperbaiki diri mereka. Tetapi ada juga orang-orang yang ternyata sudah terlambat untuk bisa memperbaiki diri mereka. Kenapa? Karena itu sudah terlanjur kena penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Dan kesempatan itu tidak ada lagi untuk bisa memperbaiki lagi. Kesehatan mereka sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Dan yang ada ya hanya penyesalan. Tetapi menariknya mereka bisa terbuka menceritakan kisah mereka, menceritakan penyesalan-penyesalan mereka. Tujuannya adalah supaya orang-orang yang membacanya tidak mengalami hal yang sama seperti apa yang mereka alami. Mereka begitu menyesal. Kenapa mereka selama ini menyanyiakan hidup yang sudah Tuhan berikan? Kenapa mereka tidak menjaga hidup mereka? Kenapa mereka tidak menjaga kesehatan, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka selama ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh pengampunan. Sehingga ketika kita juga datang kepadanya dengan penuh penyesalan, menangis di bawah kaki salibnya, maka saya percaya bahwa ada pengampunan, pengasihan Tuhan
bagi setiap kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan melalui nasihat dari Salomo mengajak kita semua untuk mari menjalani hidup ini dengan mengingat akan Tuhan dan juga memiliki rasa takut akan Tuhan. Karena di sana dikatakan tadi di ayat 13 bahwa ini adalah kewajiban setiap kita sebagai pencipta. Bukan sebagai perintah untuk takut akan Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Tetapi inilah seharusnya kewajiban kita sebagai ciptaan. Inilah gaya hidup yang harus kita miliki sebagai ciptaan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita rela taat melakukannya atau tidak? Dan yang kedua, karena setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan akan membawa setiap semuanya itu ke pengadilan. Artinya bahwa nanti kita juga akan mempertanggungjawabkan hidup yang kita jalani saat ini di hadapan Tuhan. Entah itu baik, entah itu jahat, entah apapun pilihan hidup yang kita ambil, kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Pengadilan Allah sudah siap menanti di depan mata kita. Dan mari dengan pertolongan Tuhan kita memilih untuk takut akan Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, mari kita terus mengajak Tuhan untuk terlibat di dalam hidup ini. Ketika kita mengerjakan apapun di dunia ini, bahkan hal-hal kecil sekalipun, mari kita ingat bahwa Tuhan ada di sana bersama dengan setiap kita. Mungkin saat kita mengemudi, membawa kendaraan kita kan seringkali memikirkan banyak hal ya. Pekerjaan, pendidikan, keluarga, teman, pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi. Tetapi ingat, saat kita sedang berkendara, ingat bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jadi entah itu saat kita terburu-buru mengerjakan sesuatu, terburu-buru berangkat kerja, berangkat sekolah, atau apapun lah yang kita kerjakan, ingatlah bahwa ada Tuhan di sana yang bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini kita bisa diperhadapkan dengan banyak hal. Tantangan, godaan. Kita tidak kebal dengan semuanya itu. Dan saya mengajak kita tidak perlu iri dengan orang-orang yang memilih jalan lain untuk keluar dari masalah tersebut. Tetapi mari tetap memilih takut akan Tuhan. Mari tetap mengambil keputusan-keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Keputusan-keputusan yang didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Tidak perlu iri dengan mereka yang terlihat baik-baik saja karena mereka memilih jalan yang berbeda. Biarlah mereka memilih jalan tersebut. Tetapi mari kita mengambil jalan, kita mengambil keputusan-keputusan yang didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Karena saya yakin sekali dan percaya bahwa di sana juga berkat-berkat Tuhan akan Ia nyatakan kepada setiap kita. Karena kepada setiap orang yang mengingat akan Tuhan dan takut akan Tuhan, Ia juga pasti akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada setiap. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan mari kita terus menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita menaikkan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur Mari kita pada menyatakan mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk terus menjalani hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dan biarlah kami terus menghargai hidup berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami boleh hidup dengan penuh hikmat kebijaksanaan yang asalnya dari Tuhan. Sehingga kami hidup berdasarkan tuntunan dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami yang hadir pada saat ini, kami juga boleh diberkati oleh Tuhan, dan kami pulang membawa berkat sukacita yang asalnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang akan terus menyertai engkau, memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pendidikanmu, memberkati usaha pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau berlipat kali ganda. Dan biarlah penyertaan Tuhan yang akan terus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya hingga Kristus datang kali kedua.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Arohareva untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat yang baru. Dan kepada semua tim GCC Prokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program GCC Prokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Prokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Meiman, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.